Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianti Nirhayu dengan 3 digit MPM terakhir 145, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tinggal Perbangsa Karawang. Nah, maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas kalkulus vektor dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Teorema divergensi dapat digunakan untuk menghitung suatu flux melalui permukaan yang tertutup yang sepenuhnya melingkupi sebuah volume. Nah, seperti semua permukaan yang ada di sebelah kiri. Nah, teorema ini tidak dapat digunakan langsung untuk menghitung flux melalui permukaan dengan batas. Seperti yang ada di sebelah kanan, permukaan yang berwarna biru, sedangkan batas berwarna merah. Sebagai ilustrasi, ada ruang dimensi 3 dan sebuah benda solid yang disebut dengan S terdapat pada ruang tersebut. Kita misalkan si S ini adalah sebuah benda padat yang terbatas dan tertutup di dalam ruang berdimensi 3 yang sepenuhnya ditutupi oleh permukaan si do S. N itu sendiri adalah vektor normal, satuan yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan S ke arah luar. Jika F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK merupakan sebuah medan vektor di mana M, N, dan P memiliki turunan faksial pertama yang kontinu pada benda padat S dengan batas do S. Jika N merupakan normal satuan luar yang tegak lurus terhadap do S, maka akan kita dapatkan rumus berikut. Integral lipat 2 atau f dot n ds atau yang sering disebut dengan integral permukaan akan sama dengan integral lipat 3 divergensi f dv atau yang dikenal dengan integral volume. Nah, dengan kata lain, flux F yang melintasi batas dari daerah tertutup di dalam ruang dimensi 3 adalah integral 3 divergensinya pada daerah tersebut. Tepatnya, teorema ini mengatakan bahwa flux suatu medan vektor melalui permukaan tertutup sama dengan integral volume dari divergensi pada daerah di dalam permukaan. Nah, teman-teman, dari persamaan tersebut, integral permukaan dari sebuah vektor F yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup sama dengan integral dari divergensi F dalam volume yang diselubungi oleh permukaan tersebut. Jadi, dalam mencari integral permukaan dapat juga digunakan teorema divergensi Gauss ini. Nah, teman-teman nih, dalam perhitungan kita nanti, dalam pembahasan ada beberapa istilah untuk pengganti definisi dari divergensi ini, yaitu operator del atau yang disebut dengan nabla. Apa sih nabla itu? Nabla itu tuh yang bentuknya segitiga itu loh. Kita lihat dulu ilustrasinya. Ada ruang dimensi 3 dengan sumbu X, Y, dan Z. Kemudian ada sebuah benda padat yang terletak di ruang tersebut. Kita misalkan benda padatnya seperti gambar ini. Maka benda padat ini akan terdapat 3 buah permukaan yang menjadi batasannya. Yang pertama S1, itu yang ada di bagian bawah. Lalu S2 yang ada di bagian atas. Dan permukaan yang ketiga itu adalah yang menyelimutinya. Sehingga benda padat ini dibatasi oleh 3 permukaan. Sehingga kita bisa lihat ada vektor normal satuan yang tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Kita langsung aja yuk ke soal. Nah, ada contohnya ya. Terlihat di sebelah kiri ini ada bangun balok. Diketahui medan vektornya yaitu F sama dengan X kuadrat YI ditambah 2XYZ ditambah YZ pangkat 3K. Menyeberangi permukaan persegi panjang padat S sebagaimana pada gambar di samping. Tentukan flux medan vektor tersebut dengan menggunakan teorema Gauss. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa si divergensi ini tuh diganti dengan nabla dan yang kita kerjakan di sini adalah integral volumenya.
integral lipat S do per do xi ditambah do per dyj ditambah do per do zk dikalikan dengan medan vektornya yaitu x kuadrat yi ditambah 2xzj ditambah yz pangkat 3k dv. Sehingga integral lipat 3 daripada S yaitu 2xy plus 0 plus 3yz kuadrat dz dy dx. Kenapa di sini didapatkan nilai 0? Karena saat turunan 2 per 2 y pada medan vektor 2xyj itu tidak ada nilai variabel si y-nya. Selanjutnya adalah mencari nilai batas-batasnya. Kita bisa lihat pada gambar balok tersebut bahwa nilai x-nya adalah 1, nilai y-nya adalah 2, dan nilai z-nya adalah 3. Maka batas-batasnya adalah 0 sampai dengan 1, 0 sampai dengan 2, dan 0 sampai dengan 3. Kita integralkan pada medan vektornya yaitu 2xy plus 3yz kuadrat dz dy dx. Selanjutnya kita kerjakan integral terhadap dz dahulu. Nah, kita dapat hasil yaitu 6xy plus 27y. Selanjutnya kita akan kerjakan integral terhadap dy. Maka kita dapat nilainya 12x plus 54. Selanjutnya yang terakhir kita kerjakan integral terhadap dx sehingga didapat nilai 6x kuadrat plus 54x dengan batasan 0 sampai dengan 1. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hasil dari teorema divergensi Gauss yaitu 60. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai teorema divergensi Gauss ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.